saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu dan semuanya saya serahkan terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana situasi akhir dari hubungan yang dijalankan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita akan sama-sama melihat guys, akhir dari hubungan tersebut. Apakah bahagia atau memang ada yang merasa tersakiti? Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki saat ini. Bukan hanya energi kamu, tetapi energi di luar dari apa yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi akhir dari hubungan yang dijalankan oleh manusia yang kamu fokuskan. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana situasi akhir dari hubungan yang dia jalani. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu Nine of Coin. Sekali lagi muncul kartu Nine of Coin, yang dimana kemunculan kartu Nine of Coin ini seakan-akan berbicara terhadap sisi materi. Sisi materi yang berbicara guys. Kalau saya menarik dari kata 9, angka 9, yang dimana ketika diri saya menarik dari sisi Feng Shui-nya, mungkin angka 9 ini sudah membuat satu energi berada di dalam situasi di atas angin. Sudah membuat satu energi sudah berada di dalam suatu kestabilan. Sudah membuat satu energi berada di dalam situasi sangat makmur. Kenapa saya mengatakan dalam situasi kestabilan, dalam situasi kemakmuran, dalam situasi kebahagiaan atau di atas awan? Karena memang angka 9 ini merupakan angka dari akhir segala angka. Angka 9 ini merupakan angka yang bisa mengubah seseorang yang dahulu tidak memiliki sesuatu sekarang mendapatkan sesuatu.
Angka 9 ini membuat seseorang bisa mengubah kehidupan dia yang seharusnya tidak stabil menjadi stabil. Angka 9 ini di dalam Feng Shui, angka yang membuat diri seseorang sangat-sangat mengejutkan. Keberuntungan yang tidak bisa ditebak tetapi dipermainkan secara kelicikan. Dengan kategori kemunculan kartu Nine of Swords, Nine of Coin ini, apabila diri saya mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, untuk saat ini memang hubungan yang dia jalankan lagi bahagianya, lagi nyamannya, lagi stabilnya, lagi makmurnya, karena memang materi yang dimanfaatkan, materi yang berbicara dari hubungan tersebut. Nine of Coin, 9 koin yang ditakdirkan terhadap seseorang, di mana seseorang ini memiliki segala sesuatunya. Ketika seseorang ini memiliki segala sesuatunya, justru itu membuat diri dia berada di dalam ajas manfaat. Justru itu membuat diri dia berada di dalam posisi dibodoh-bodohi. Justru membuat hal tersebut berada di dalam posisi dijadikan sebagai ATM berjalan. Ada satu energi yang sudah memanfaatkan hubungan tersebut. Apakah pihak dari manusia yang pernah kamu fokuskan atau memang pihak ketiganya? Saya mengatakan hubungan ini, saya mengatakan seseorang yang penuh kestabilan ini mungkin berasal dari manusia yang pernah kamu fokuskan, atau mungkin berasal dari pihak ketiga. Ada satu energi yang memiliki segala sesuatunya sangat sempurna. Dari kesempurnaan itulah dia akan dibodoh-bodohi. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat sendiri dengan jelas seseorang yang memegang kedua pedang, di mana kedua pedang itu posisinya kiri dengan kanan. Dengan kata lain, seseorang yang memegang pedang ini ada situasi perlawanan yang ingin dia berikan. Ada situasi emosi yang ingin dia tuangkan. Tetapi ketika diri dia menuangkan rasa emosi tersebut, justru membuat satu energi ini berpikiran tidak dapat menerima suatu kestabilan apabila diri dia merasa emosi. Di sisi lain, kemunculan kartu kedua ini, apabila diri saya masih menarik kata pedang tersebut, mungkin ada situasi yang membuat satu energi ini berada di dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kategori situasi tersebut sudah kacau, tetapi dia tidak mampu untuk keluar dari zona tersebut. Dia sudah menyadari keadaan tersebut sudah tidak nyaman. Dia sudah menyadari keadaan tersebut hanya untuk dimanfaatkan, tetapi diri dia masih mempertahankan hal tersebut. Hal tersebut masih dia pertahankan walaupun diri dia berada di dalam situasi kacau. Kedua kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi materi atau duit yang berbicara, guys. Duit inilah yang membuat satu energi sedang berada duduk manis di atas awan sambil meminum secangkir teh. Dia menikmati di atas awan, tetapi satu energi lain bingung terhadap apa yang dia jalankan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Six of Coin. Di mana kemunculan kartu Six of Coin ini
3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Kalau saya meletakkan sisi energi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, ataupun sisi energi dari pihak ketiga, saya meletakkan di tengah-tengah. Mungkin dari kedua belah pihak ada satu energi yang sedang mempertimbangkan terhadap apa yang dia rencanakan. Ada sesuatu hal yang sedang dia perhitungkan terhadap apa yang ingin dia keluarkan. Mungkin ada satu energi yang sedang mengharapkan suatu bantuan terhadap orang lain, di mana orang lain tersebut masih berpikiran apakah layak untuk mendapatkan atau memang tidak layak untuk mendapatkan suatu bantuan tersebut. Ada situasi yang sedang mengarah terhadap perencanaan, perhitungan, dan mempertimbangkan di sini, guys. Kalau saya menarik dari sisi perasaan atau hubungan yang sedang dia jalankan, mungkin hal yang sedang dia pertimbangkan suatu keputusan terhadap hubungan tersebut. Kalau saya berbicara terhadap sisi materi, mungkin ada sisi ketidakstabilan terhadap keuangan tersebut yang membuat diri dia ingin mengharapkan suatu bantuan terhadap orang lain, atau bisa saja hal yang mempertimbangkan ini masih ada kaitannya terhadap energi yang kamu miliki. Six of Coin, kemunculan kartu yang saya pegang ini sedang dia pikirkan untuk saat ini terhadap hubungan yang dia jalankan. Wow, luar biasa. Kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu Six of Coin dengan kemunculan kartu kedua di bagian pertama, mungkin dia sudah menyadari situasi tersebut berada ketidaknyamanan, tetapi dia masih saja memperhitungkan atau mempertimbangkan hal tersebut, apakah masih layak untuk dipertahankan atau memang tidak layak untuk dipertahankan. Sudah jelas-jelas kartu pertama di bagian pertama yang keluar kartu intinya Nine of Coin. Materi yang berbicara, apa yang harus dia perhitungkan terhadap yang dia rasakan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Six of Coin, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The High of Priestess. Di mana kemunculan kartu The High of Priestess ini seakan-akan berbicara dan seakan-akan mengarah terhadap sisi jiwa spiritual terhadap satu energi dari kedua belah pihak. Ada satu energi dari jiwa spiritual ataupun sisi batin yang sedang rusak di sini, guys. Ada jiwa spiritual atau sisi batin yang ingin membutuhkan suatu ketenangan. Ada satu energi dari jiwa spiritual atau sisi batin yang mengharapkan suatu komunikasi, di mana komunikasi itu bisa membuat pemikiran dia merasa tenang. Ini dia, guys, The High of Priestess yang berbicara terhadap sisi jiwa spiritual yang dahulu manusia satu energi ini seseorang yang penuh dengan kebijaksanaan, seseorang yang penuh dengan kecerdasan, tetapi kebijaksanaan atau kecerdasan tersebut dia pergunakan berdasarkan kebodohan dia. Dengan kebodohan diri dia itulah dia membutuhkan suatu ketenangan. Kalau saya memutarbalikkan kondisi The High of Priestess ini, mungkin salah satu komunikasi yang ingin dia sampaikan kepada Sang Pencipta, salah satu komunikasi yang ingin dia sampaikan kepada alam semesta, di mana komunikasi tersebut berupa sisi bantuan, berupa sisi penyesalan, berupa sisi ketidakstabilan. Dengan kategori komunikasi tersebut bisa saja suatu hal kebodohan, guys.
Kalau saya memutarbalikkan lagi kondisi kartu The High of Priorities, kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu ini. Ada dua huruf, B dengan J. Kalau saya menarik kata huruf B, mungkin dari kedua belah pihak ada satu energi yang ingin meluapkan rasa emosionalnya terhadap apa yang dia terima. Kalau saya menarik dari kata J, mungkin untuk saat ini dari posisi hubungan yang dia jalankan, sebenarnya diri dia ingin mengakhiri hubungan tersebut. Sebenarnya diri dia ingin mengakhiri hubungan tersebut dan ingin meninggalkan hubungan tersebut dan ingin kembali terhadap energi di masa lalunya. The High of Priorities, sisi batin seseorang sudah kacau. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Seseorang yang memegang satu pedang, baik pria ataupun wanita. Kalau saya menarik sisi pedang tersebut, seakan-akan menyempurnakan dari kartu The High of Priorities. Satu energi sudah tidak tahan terhadap hubungan tersebut karena memang dia sudah menyadari hubungan tersebut berdasarkan dari materi, hubungan tersebut berdasarkan ajas manfaat. Dia sudah menyadari, tetapi diri dia tidak mampu mengeksekusikannya. Apakah ini kategori orang bodoh atau memang orang goblok? Dia masih memperhitungkan, masih mempertimbangkan. Wow, kamu bersyukur bisa lepas dari manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang untuk saat ini situasi batin dia sedang kacau. Walaupun diri kamu melihatnya di dalam media sosial bahagia, tetapi batin dia sedang rusak. Perasaan tidak menggambarkan terhadap situasi yang dia terima dari sisi batinnya. Kita lihat kartu ke depannya, bagian ketiga. Muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini suatu perputaran waktu, suatu perputaran roda yang seakan-akan berbicara terhadap dua arti. Suatu keberuntungan atau memang ketidakberuntungan. Ini dia guys, The Wheel of Fortune yang akan berbicara untuk kedepannya. Apakah untuk kedepannya diri dia akan mendapatkan suatu keberuntungan dari jiwa batin yang tidak nyaman atau kacau, atau memang ada sisi ketidakberuntungan dari apa yang sedang dia pertimbangkan? Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, muncul kartu Nine of Cups. Di mana kemunculan kartu Nine of Cups ini seakan-akan berbicara terhadap sisi target yang sesuai dengan keinginan dari satu energi. Dari kedua belah pihak, untuk saat ini saya melihat ada satu energi sudah mendapatkan sesuatu hal yang sesuai dengan ekspektasi dia. Ada satu energi yang sedang menikmati suatu sisi keberuntungan dari apa yang pernah dia lakukan. The Wheel of Fortune berbicara terhadap target yang sesuai dengan ekspektasi dia. The Wheel of Fortune berbicara terhadap keinginan sesuai dengan harapan dia. The Wheel of Fortune berbicara terhadap sisi kelicikan yang membuat diri dia stabil. Kita lihat kartu terakhir. Wow, muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin untuk kedepannya kartu The Wheel of Fortune akan berbicara terhadap sisi kemanipulatifan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancer-nya, The Wheel of Fortune berbicara terhadap situasi pertengkaran untuk kedepannya. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Pisces-nya,
The Wheel of Fortune akan berbicara terhadap satu hal yang sedang disembunyikan. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu The Wheel of Fortune dengan The Moon, mungkin dari kedua belah pihak satu energi sudah mendapatkan suatu keberuntungan, satu energi sudah mendapatkan suatu kestabilan, satu energi sudah mendapatkan suatu kenyamanan, satu energi sudah mendapatkan suatu kemakmuran, karena memang berdasarkan dari hal yang tidak masuk akal oleh manusia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang muncul kartu The Moon, di mana kartu The Moon ini ada dua arti, permainan intuisi atau memang permainan mistik dan black magic. Kalau saya menarik dari sisi black magicnya, mungkin black magic tersebutlah yang membuat satu energi tersebut mendapatkan suatu keberuntungan. Kalau saya menarik dari sisi permainan intuisi, seharusnya manusia yang pernah kamu fokuskan lebih memikirkan bagaimana kondisinya daripada pihak ketiganya. Tetapi dia mau kata apa? Sudah dipermainkan suatu black magic sehingga diri dia merasa dikendalikan, guys. Oke, guys. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik dari satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. The Wheel of Fortune berbicara terhadap kebuntuan dari akhir hubungan tersebut. The Wheel of Fortune berbicara terhadap sisi batin yang sedang kacau untuk kedepannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.